Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kelas 11 Teknik Elektronika Industri, kita kembali lagi bertemu di channel ini, di channel Belajar Elektronika. Pada kesempatan kali ini di mata pelajaran mikroprosesor dan mikrokontroler, kita masuk ke kompetensi dasar yang kedua, yaitu menerapkan komponen pendukung sistem minimum mikroprosesor. Adapun di minggu yang lalu kita sudah membahas tentang perbedaan antara mikroprosesor dan mikrokontroler, struktur pada mikroprosesor Z80, dan terakhir kita sudah mengupas sedikit tentang sistem minimum mikroprosesor. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan mencoba membahas lebih detail tentang sistem minimum mikroprosesor. Komponen-komponen pendukung apa saja yang digunakan untuk membangun sistem minimum mikroprosesor ini. Tetap simak video ini sampai dengan terakhir. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, perlu kita ketahui dulu capaian kompetensi kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu siswa diharapkan mampu mengetahui komponen pendukung sistem minimum pada mikroprosesor. Jadi komponen apa aja yang digunakan dalam membangun sistem minimumnya. Kemudian yang kedua, nah setelah siswa mengetahui komponen-komponen apa saja, diharapkan nanti siswa mampu menjelaskan komponen-komponen itu, apa fungsinya pada masing-masing bagian di sistem minimum mikroprosesor. Baik, untuk menghemat waktu, kita langsung saja masuk ke capaian kompetensinya yang pertama. Nah, pada gambar ini terlihat jelas ya bagian-bagian dari sistem minimum mikroprosesor. Pada bagian tengah di sini kita lihat, ini adalah control processing unitnya, atau bagian rangkaian yang mengontrol kerja dari rangkaian sistem minimum yang lainnya. Nah, di sini yang berlaku sebagai control processing unit adalah mikroprosesor Z80. Kemudian kita lihat ada rangkaian apa lagi? Ada rangkaian power supply, ada rangkaian clock circuit, ada rangkaian reset circuit, ada ROM, ada EPROM, ada input output. Jadi untuk membuat mikroprosesor Z80 ini dapat bekerja, maka kita memerlukan rangkaian sistem minimalnya. Kita bahas terlebih dahulu dari rangkaian yang pertama, yaitu control processing unitnya. Komponen utama suatu sistem mikroprosesor ini adalah sebuah CPU. Ya. Jadi CPU ini belum dilengkapi dengan memori, sehingga untuk dapat dijalankan sebagai sistem minimum, CPU ini masih perlu ditambah memori RAM, EPROM, dan rangkaian-rangkaian yang lainnya. Nah, keluarga dari CPU ini diantaranya ada keluarga Zilog 80, ini yang sedang kita pelajari ya. Kemudian yang kedua ada keluarga 6800, dan ini buatan dari Motorola. Nah, untuk keluarga Zilog 80 buatan Zilog, di sini terlihat ya bentuk IC dari Zilog 80, di mana ada 40 pin. Dan masing-masing pin ini bekerja sesuai dengan datasheet yang minggu lalu sudah kita pelajari. Nah, untuk membaca kaki-kaki pada Zilog 80 ini, kita perhatikan tanda bulatannya di sini. Nah, untuk menentukan kaki pertama, kita melihat tanda bulatan. Kemudian pada bagian kiri bawah ini adalah kaki 1. Kemudian ini kaki 2, kaki 3, selanjutnya kita berurut menghitung sampai ke kaki 20. Nah, di bagian atasnya di sini adalah kaki 21, kaki 22, dan selanjutnya berurut menghitung sampai ke kaki 40. Jadi ada 40 pin di sini sesuai dengan datasheetnya. Nah, kemudian rangkaian yang kedua. Rangkaian yang kedua yaitu sumber clock, di mana mikroprosesor yang kita pakai sekarang ini umumnya termasuk ke dalam sistem digital sinkron sekuensial, sehingga suatu mikroprosesor itu memerlukan clock untuk bekerja. Jadi agar penghitungan data dari mikroprosesor ke rangkaian eksternalnya itu sesuai, maka kita memerlukan sumber clock di sini. Dan clock ini dapat diperoleh dari yang pertama yaitu rangkaian osilator. Yang kedua yaitu dari komponen kristal. Yang pertama dari rangkaian osilator, kita dapat memadukan antara komponen induktor, resistor, dan kapasitor ya. Kemudian yang kedua dari komponen kristal, biasanya clock yang dihasilkan itu lebih sempurna daripada osilator. Di sini kita lihat contoh komponen dari kristal. Jadi ada dua kaki ya, yang pertama dan ini kaki yang kedua. Dan besar frekuensi yang dihasilkan biasanya tertera pada bodi bagian atasnya. Nah, di sini frekuensi yang dihasilkan yaitu sebesar 25.000 Hz. Nah, rangkaian sistem minimal selanjutnya yaitu ada RAM.
RAM ini merupakan singkatan dari Random Access Memory yang fungsinya sebagai memori yang dapat dibaca dan ditulis oleh mikroprosesor. Jadi nanti data-data yang akan ditransfer, pengalamatannya dilakukan di bagian RAM ini. Nah, salah satu jenis static RAM yang populer dipakai adalah tipe 6264 yang memiliki pin sebanyak 28. Kemudian RAM ini berkapasitas sebesar 8 KB. Atau jika kita konversi menjadi byte, jadinya adalah 8192 byte. Maksudnya ada sebanyak 8192 pengalamatan. Bagaimana sih nilainya bisa jadi 8192? Kita perhatikan dari datasheetnya. Nah, sebelum kita masuk ke datasheet, kita perhatikan dulu nih wujud dari RAM tipe 6264. Ada sebanyak 28 pin. Di sini adalah kaki satunya, kemudian berurut ya seperti yang tadi sampai ke kaki 14. Kemudian ini kaki 15 sampai kaki terakhirnya itu kaki 28. Nah, selanjutnya kita perhatikan datasheetnya. Datasheetnya kita bisa search di Google dengan mengetikkan tipe dari IC yang akan kita cari. Nah, di sini kita perhatikan dari kaki 1 sampai dengan kaki 28. Pada IC ini kita perhatikan jumlah inputannya ada sebanyak 12. Kita menghitung dari kaki A0, A1, berurut sampai ke kaki terbesar, inputan terbesarnya itu ada di kaki 2, yaitu A12. Maka besarnya pengalamatan rumusnya adalah 2 dipangkatkan N ditambah 1. N itu adalah kaki input terbesarnya, yaitu ada 12. 12 berarti ditambah 1 ya. Jadi 2 berpangkat 13. 2 pangkat 13 nilainya sama dengan 8192. Jadi total pengalamatan pada RAM jenis 6264 adalah sebesar 8192 byte. Oke, kita masuk ke rangkaian selanjutnya yaitu EEPROM. EEPROM ini merupakan singkatan dari Erasable Programmable Read Only Memory. EEPROM ini merupakan bagian dari ROM. Jadi merupakan memori yang dapat diprogram dengan menggunakan perangkat programmer dan dapat dihapus dengan menggunakan cahaya ultraviolet. Jadi nanti program yang akan kita compile ke mikroprosesor ini akan melibatkan rangkaian EEPROM. Jadi jelas ya perbedaan antara EEPROM dengan ROM. RAM ini lebih berfungsi dalam hal menulis data, membaca, serta menjalankan sebuah sistem operasi dengan cepat. Sementara ROM ini dapat berfungsi dalam menyimpan program secara permanen. Nah, EEPROM yang populer digunakan adalah tipe 27C64, mana EEPROM ini berkapasitas sebesar 8 KB. Kita perhatikan ini wujud dari IC jenis 27C64. Oke, nanti untuk datasheetnya lebih jelas silahkan di search di Google ya. Nah, rangkaian selanjutnya yaitu input dan output mikroprosesor. Nah, untuk antarmuka digital dari bus di dalam sistem mikroprosesor keluar itu diperlukan komponen antarmuka digital. Nah, komponen yang populer dipakai adalah IC PPI. Nah, PPI ini singkatan dari Programmable Peripheral Interface dengan tipe 8255. Ini buatan Intel dan 6821 ini buatan Motorola. Nah, kita lihat wujud dari IC jenis 8255. Ini keluaran dari PPI. Nah, untuk lebih jelas kita perhatikan datasheet dari IC jenis 8255. Oke, jadi ada sebanyak 40 pin ya, pada IC jenis 8255. Dan yang mana sih bagian input dan outputnya? Di sini kita perhatikan dari kaki A, kemudian ada kaki B, kemudian ada kaki J, ya, kemudian ada kaki D-nya. Nah, ini dapat digunakan sebagai input dan output pada mikroprosesor. Dan nantinya untuk proses menulis dan membaca, ya, ini dihubungkan ke mikroprosesornya. Dan rangkaian terakhir yaitu power supply. Power supply ini digunakan untuk memberikan sumber tegangan ke dalam chip mikroprosesor. Jika tegangan dari power supply tidak sama dengan tegangan yang dibutuhkan mikroprosesor, maka kita membutuhkan komponen tambahan lagi yang lainnya, yaitu IC regulator 7805. IC regulator 7805 ini digunakan untuk membuat tegangan stabil yang masuk ke mikroprosesor sebesar 5 volt. Ya. Kita lihat ini adalah wujud dari IC jenis 7805 yang nantinya akan memberikan tegangan stabil di angka 5 volt karena mikroprosesor bekerja di tegangan 5 volt.
Apa yang terjadi jika tegangan lebih besar dari 5 volt? Maka cenderung akan menimbulkan kerusakan pada mikroprosesor dan komponen-komponen yang lainnya. Oke, jadi mungkin inilah sedikit pembahasan kita tentang komponen pendukung yang digunakan pada sistem minimal mikroprosesor. Semoga bisa dipahami. Jika video ini bermanfaat, silakan klik like dan komen di bawah. Kemudian jangan lupa subscribe untuk tetap mendukung channel ini dan tetap berkembang. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.